Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Al-Ustaz Dr. Andes Haji Mulyadi MAG Hafidhahullah Ta'ala selaku Ketua Yayasan Minhaj Sahabah Bogor. Yang kami hormati Al-Ustaz Suherman MM Hafidhahullah Ta'ala selaku Kepala Sekolah SMP Al-Minhaj Taman Sari Bogor. Yang kami hormati Al-Ustaz Hamdan MPD Hafidhahullah Ta'ala selaku Ketua Divisi Dakwah Ma'had Minhaj Sahabah Bogor. Yang kami hormati Al-Ustaz Nur Bagus SSI Hafidhahullah Ta'ala selaku Direktur Kemandirian Ma'had Minhaj Sahabah Bogor. Yang kami hormati Al-Ustaz Umar LC Hafidhahullah Ta'ala selaku Direktur dan Ketua Bidang Pengasuhan Ma'had Minhaj Sahabah Bogor. Dan yang kami hormati segenap orang tua wali santri angkatan kelima SMP Al-Minhaj Taman Sari Bogor. Dan yang kami banggakan seluruh wisudawan angkatan kelima SMP Al-Minhaj Taman Sari Bogor dan seluruh hadirin a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini dalam acara pelepasan thalabah angkatan kelima SMP Al-Minhaj Taman Sari Bogor. Susunan acara wisuda kelas 9 angkatan kelima tahun 2021 SMP Al-Minhaj Taman Sari Bogor. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, prosesi wisuda sekaligus pelepasan thalabah kelas 9 SMP Al-Minhaj Taman Sari Bogor angkatan kelima. Yang keempat, penghargaan untuk para wisudawan terbaik. Yang kelima, doa bersama. Dan yang keenam, penutup. Baiklah, kita menuju ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara yang khidmat ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hadirin yang kami muliakan, kita menuju ke acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Mulyadi MAG Hafidhahullah Ta'ala selaku Ketua Yayasan Minhaj Sahabah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limpah rahmatnya, karunia-Nya senantiasa tercurah dan melimpah kepada kita
setiap saat, setiap waktu, mobil khusus di pagi hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka hari pelepasan siswa yang kemarin siswi, sekarang siswa kelas 3 Minhajus Sahabah. Shalawat serta salam semoga Allah curahkan dan limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin dan pengikutnya hingga yaumil kiamat. Yang kami hormati seluruh jajaran dari kepala sekolah, guru-guru SMP Minhajus Sahabah, dan juga semua yang terlibat dalam acara ini. Yang pertama kami mengucapkan jazakumullah khair atas usaha-usaha yang antum usahakan sampai terlaksananya acara ini. Walaupun tentu saja kita sangat prihatin acara yang demikian hikmat dan agung ini kita laksanakan di tempat yang menurut saya ya ada yang lebih baik harusnya gitu ya. Namun demikian memang keadaannya kita dalam siap di kebun raya waktu itu, siap di Minhajus Sahabah ya. Karena dikejar-kejar virus corona kita tidak bisa dapatkan izin khususnya di Polres ya. Jadi kita agak sangat berat ya, waktu itu memutuskan pada di mana tempatnya karena memang ya dalam keadaan yang sangat menegangkan terutama di Bogor sekitarnya. Sehingga mungkin panitia memilih di tempat yang seperti ini jauh dari corona dan jauh dari jangkauan namanya juga pengawasan mungkin seperti itu. Namun semuanya qadarullah yang harus kita syukuri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga acara ini bisa kita laksanakan. Demikian yang kami hormati, kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu wali santri. Saja kami mohon maaf ini adanya qadarullah. Demikian yang kita bisa laksanakan ya panitia dan Minhajus Sahabah. Demikian anak-anak itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah antum semua insyaallah dalam keadaan ya berbahagia di hari ini karena ini hari memang yang harus kita bergembira dan berbahagia ya. Karena hari ini adalah hari diakuinya antum telah lepas dari satu jenjang pendidikan. Karena wisuda itu artinya adalah pelepasan atau ya keberhasilan seseorang bisa menikah ya, seseorang yang telah menempuh satu jenjang pendidikan. Dalam hal ini antum alhamdulillah sudah menempuh satu jenjang pendidikan di Minhajus Sahabah ini. Tentu saja kepada Allah Ta'ala atas kerja keras antum selama 3 tahun di Minhajus Sahabah, dibimbing dengan guru-guru, demikian juga muslim ya maka pada hari ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu jenjang pendidikan yang ini merupakan sekali lagi atas kerja keras antum mencari ilmu di Minhajus Sahabah selama 3 tahun ya. Tentu saja pada Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita semua. Ini adalah ilmu dasar yang antum capai selama 3 tahun di Minhajus Sahabah. Ibarat laut masih luas dan masih dalam, ilmu yang harus kita tekuni ke depannya. Ibarat hutan juga masih gelap yang harus kita bisa taklukkan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama kita. Sangat luas sekali. Ibarat tanah juga, bumi juga yang sangat luas yang harus kita datangi dari berbagai pelosok. Sehingga kita terus-menerus menyiapkan diri kita untuk mencari ilmu. Karena ilmu yang antum dapatkan ini sangat-sangat sedikit sekali, baru memulai. Kita berharap antum sampai mungkin S3 di Madinah, di Ummul Qura atau di Riyadh misalnya. Kita minta demikian. Kenapa demikian? Karena ilmu yang antum dapatkan selama 3 tahun ini adalah bukan sembarang ilmu, tapi ilmu yang benar-benar ini
yang kita saring dari para ulama yang mempunyai manhaj yang lurus. Ini yang tidak ada di tempat yang lainnya. Nah, oleh sebab itu maka ilmu-ilmu seperti ini yang bermanhaj yang lurus dengan akidah as-sahihah, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, ini adalah menjadi ciri kita di minhaj sahabat. Itu adalah visi dan misi minhajus sahabat. Oleh sebab itu pula maka ke depannya setelah untuk memperdalam ilmu nanti di SMA silahkan mungkin di minhaj sahabat atau di pesantren-pesantren yang lainnya yang sama manhajnya sama dengan kita. Sekali lagi Bapak-bapak Ibu sekalian, ini juga nitip kepada Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita di sini sudah diberikan pelajaran dasar yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah dengan pemahaman salafus saleh. Ini yang tidak diajarkan di pesantren ya, tidak semanhaj dengan kita. Oleh sebab itu maka kalau anak Bapak dan Ibu sekalian nanti meneruskan di pesantren, maka tolong dipilih pesantren yang bermanhaj sama sehingga nanti tidak bingung anak-anak sekalian. Anak-anak kita tidak bingung. Ya, kita diajarkan ibadah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Demikian juga akidah yang as-sahihah. Ini tolong betul-betul dijaga anak-anak kita ini. Sehingga insya Allah anak-anak kita akan tumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang soleh dan yang soleh, yang penuh dengan ilmu dan mempunyai akhlakul karimah, dan bisa insya Allah ke depannya itu menjadi harapan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat untuk memberikan kebaikan bagi kita. Anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi ini adalah baru mulai perjalanan kalian untuk menuntut ilmu, hanya baru satu jenjang saja. Jenjang berikutnya masih ada SMP, ada SMA, ada kuliah S1, ada S2, ada S3. Dan minhaj sahabat insya Allah bersama antum sekalian. Apapun informasi atau kemampuan yang bisa kita bantu untuk kalian, kita akan bantu. Misal kalian misalnya mau ke pesantren yang semangat dengan kita di tempat yang lain, kita bantu kalau punya kesulitan. Setelah SMA pun demikian, silakan. Mau ke Madinah dan lain sebagainya, kita bisa lakukan, akan kita tempuh. Karena kita berharap ke depannya yang mengganti kita, mengganti saya sebagai yayasan ya, untuk berdakwah yang mengibarkan panji Ahlussunnah wal Jamaah, itu adalah kalian generasi selanjutnya. Kita mungkin orang tua mungkin tinggal ya 5-10 tahun lagi mungkin untuk bisa dakwah ini. Nah, estafet berikutnya adalah kalian untuk melanjutkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ada di pundak kalian ke depan itu masa depan umat Islam yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu maka kalian harus bersemangat untuk senantiasa menempa diri untuk mencari ilmu sehingga kita ketika nanti waktunya tiba untuk berdakwah bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kalian sudah siap, bahkan lebih siap daripada terdahulu kalian seperti saya. Oleh sebab itu anak sekalian, saya ingat dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-200, dan ini bekal bagi kalian yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tolong camkan baik-baik, dan ini bekal untuk kesuksesan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-200, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usbiru waswabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kita artikan yang di belakangnya dulu. La'allakum tuflihun itu kata para ulama artinya adalah orang agar kalian beruntung. Orang yang beruntung di sini adalah orang yang nantinya akan tercapai cita-citanya. Hasil maksudnya, keinginannya semuanya tercapai, tergapai. Ini pengertian la'allakum tuflihun. Dan di sisi lain tercegah daripada keburukan-keburukan dari dunia sampai dengan akhirat. Jadi ayat ini membahas kalau kalian ingin sukses, kalau kalian ingin beruntung, tercapai cita-cita, hasil maksud, dan terjauh daripada hal-hal yang buruk di dunia, maka ini yang harus ditempuh menurut Al-Quran, di mana Allah tidak mungkin bohong. Yang pertama, usbiru, sabar. Sabar diterapkan dalam 3 keadaan. Yang pertama, sabar
melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam beribadah, termasuk mencari ilmu harus sabar. Sabar ketika kalian nanti setelah di sini mencari ilmu di SMA, ya dihadapi dengan sabar. Sabar ketika kita sholat, sabar kita puasa, dan sabar dalam seluruh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam sholat pun misalnya, ya harus tumanina, harus khusyuk dan lain sebagainya. Itu bagian daripada kesabaran. Usbiru, kata Allah, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Di dalam dada kita, di dalam hati kita ada amarah bisu, ada hawa nafsu, yad'u ila su, yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Nah, kita diperintahkan bersabar ketika mencegahnya. Hati kita nanti akan memerintahkan pikiran kita, akan memerintahkan tangan kita, kaki kita untuk memerintahkan berbuat keburukan. Maka as-sabru ay al-habsu, sabar itu artinya menahan. Jadi ketika hati kita ya menggedor-gedor tangan kita, pikiran kita untuk berbuat keburukan, maka kita harus cegah dengan kesabaran. Karena ada 4 respon manusia ketika mendapatkan takdir yang buruk. Ya, yang pertama dia marah dengan hatinya, marah dengan lisannya, marah dengan amal perbuatan. Yang ketiga, yang kedua sabar. Ya, kita menanti apa? Jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala sampai berikhtiar. Yang ketiga ridho. Ridho kita harus mempunyai pemahaman, mempunyai dasar pemikiran bahwa selama masih hidup di dunia tidak mungkin kita ini terus-menerus sukses. Ada yang sukses, ada yang terjatuh, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang maju, ada yang sedang terpuruk, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang gembira, ada yang sedih. Itu di dunia masih begitu, dan itu ada di dalam waktu. Kalau waktu sekarang kita bahagia, besok kita bersedih. Kalau sekarang sehat, mungkin besok bisa sakit. Selama di dunia kita pasti begitu. Walana buat bifair, walana muliakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan uji kalian. Bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Pasti kami uji kalian oleh kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan keburukan-keburukan, ya. Kadang-kadang badan kita diuji, kadang-kadang kita kemiskinan, ya, ketakutan, kemiskinan dan sebagainya. Oleh sebab itu maka sabar. Ya. Nah, respon yang ketiga ini adalah ridho, ya. Ridho terhadap apa yang menjadi takdir kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Karena sekali lagi selama kita hidup di dunia pasti kita tidak berjalan mulus sebagaimana yang kita inginkan. Pasti ada ujian. Oleh sebab itu sabar. Nanti kalau kita ingin tidak ada ujian, tidak ada hambatan halangan, ya kita udah di surga tidak ada. Kalau selama di dunianya pasti ada. Maka Allah kasih jalan keluarnya sebagai kesabaran. Maka ridho kita ini yang nerima. Yang keempat, respon orang yang mendapatkan takdir yang buruk ini adalah yang paling bagus, itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ujian pasti ada hikmahnya. Maka kita cari. Ya. Maka tadi ya, usbiru sabar. Wasobiru, tambah kesabaran, kuatkan kesabaran. Kalau anak sekalian udah biasa melaksanakan sholat 5 waktu, usbiru dengan sabar, wasobiru tambah. Kuatkan dan tambah sholat tahajud kalian laksanakan sebagaimana suka diajarkan di pesantren. Sholat tahajud dibangunkan, ya. Di rumah juga ini teruskan. Sholat juga puasa sunat juga, puasa Senin Kamis misalnya, ya. Itu biasa-biasa itu wasobiru di situ artinya menguatkan kesabaran yang sudah kita lakukan dalam ketaatan tadi. Usbiru wasobiru warobiku, tetap dalam kesabaran. Ini kunci sukses. Wattaqullah, laksanakan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang sukses. Jadi ini adalah satu pelajaran penting bagi kita. Sekali lagi, kalau kalian ingin sukses, ikuti usbiru wasobiru warobitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kalian insya Allah jadi orang yang sukses di masa depan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan silakan pelajari lagi di surah Al-Imran yang ke-200, pelajari lebih dalam oleh kalian. Insya Allah kita akan dapat hikmahnya. Dan bukan hanya dipelajari, tapi diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kalian akan sukses dunia dan akhirat.
dan ibu bapak kalian akan mendapatkan kaidah kesuksesan kalian dari dunia sampai dengan akhirat. Terus saja akhirnya saya sebagai ketua yayasan ya mendoakan kepada kalian semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kalian dari keburukan, memberikan kalian daripada semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, melindungi kalian. Kemudian semoga kalian senantiasa diberikan hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hidayah ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah seperti mata kita perlu terhadap cahaya. Perlunya kita terhadap hidayah. Hidayah itu kan Al-Quran dan Sunnah. Ya, mata kita ini tidak mungkin berfungsi kalau tidak ada cahaya. Nah, maka cahaya bagi hati kita ini adalah Al-Quran dan Sunnah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mengikuti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pasti hidupnya sukses. Ya, jadi kalau ingin kalian sekali lagi sukses, maka ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan laksanakan tadi usbiru wasbiru warubitu wa taqwa. Insyaallah kalian akan sukses. Kepada semua pihak akhirnya kami atas nama yayasan mengucapkan jazakumullah khair dan mohon maaf atas segala kekurangannya dan semua penyelenggarakan atas nama yayasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali yang melanjutkan dikenal. Alhamdulillah yang lain juga tetap anak-anak kami yang mudah-mudahan ke depan tetap kita bisa bersinergi ya bersama, sehingga insya Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi kita dan kita bisa bekerja sama di waktu dan masalah yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Baiklah hadirin, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Al-Ustaz Suherman MM selaku Kepala Sekolah SMP Al-Minhaj Taman Sari Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Rabb semesta alam atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam acara Purna Siswa angkatan kelima SMP Al-Minhaj Taman Sari Mahad Minhajus Sahabah Bogor tahun 2021. Yang kami hormati dan saya banggakan Ketua Yayasan Al-Ustadz Mulyadi MAG Hafizahullah Ta'ala. Yang saya hormati dan saya banggakan Al-Ustadz Atep Rahmatullah LC Hafizullah Ta'ala sebagai Mudirul Mahad. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Bidang Pendidikan Al-Ustadz Sufyani LC Hafizullah Ta'ala. Yang saya hormati dan saya banggakan Kabid Kepengasuhan Al-Ustadz Umar LC Hafizullah Ta'ala, rekan-rekan manajemen, rekan-rekan asatiz, rekan-rekan panitia, tamu undangan, dan anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, tidak terasa sudah 3 tahun kita bersama-sama di Mahad ini. Alhamdulillah, suka duka kita lewati bersama. Tidak terasa hari ini adalah merupakan hari yang spesial buat kita semuanya. Kita berada bersama-sama di sini untuk melakukan seremonial acara pelepasan untuk kalian semuanya. Saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada antum dan antuna semuanya yang melanjutkan di Mahad ini. Semoga kita senantiasa istiqomah untuk belajar ilmu syar'i di atas manhaj yang lurus. Dan untuk anak-anakku semuanya yang melanjutkan di luar,
kami berpesan kepada antum dan antuna semuanya agar senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang telah kalian dapatkan selama 3 tahun menuntut ilmu di sini. Dan bagi anak-anakku yang satu dan lain hal tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu dimanapun kita berada. Karena perlu kita ketahui bersama bahwasanya ilmu Allah itu sangatlah luas. Apa yang kita ketahui itu hanyalah sedikit saja. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu, dan menuntut ilmu adalah ibadah. Dan ibadah adalah sampai kita meninggal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepadaku sampai datang al-yakin, yakni kematian. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada penuntut ilmu bahwasannya man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tetaplah bersemangat wahai anak-anakku. Kelulusan ini bukan berarti kalian berhenti untuk belajar, akan tetapi kalian harus senantiasa bersemangat menuntut ilmu, ya, bersemangat mengamalkannya. Para hadirin dan anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili stakeholder SMP Al-Minhaj Tamansari, Ma'had Minhajus Sahabah, memohon maaf apabila selama 3 tahun kita bermuamalah ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dengan berat hati saya ucapkan selamat jalan kepada antum dan antuna semuanya. Selamat berprestasi dan semoga perjalanan kalian dalam menuntut ilmu selanjutnya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada ketua yayasan, kepada mudir ma'had, kepada manajemen Minhajus Sahabah, kepada ketua panitia, dan kepada semua yang terlibat dalam suksesnya acara pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang banyak. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara pada kesempatan ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan singkat dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan atas sambutan yang telah diberikan oleh Ustaz Suherman MM Hafidhahullah Ta'ala selaku Kepala Sekolah SMP Al-Minhaj Tamansari Bogor. Namun qadarullah beliau berhalangan hadir karena sedang mengikuti perkuliahan PPG. Dan alhamdulillah beliau menyempatkan untuk merekam video untuk kita semua pada hari ini. Baiklah hadirin semuanya, kita tiba di acara inti, yaitu prosesi wisuda sekaligus pelepasan thalabah kelas 9 SMP Al-Minhaj Tamansari Bogor angkatan ke-5 yang akan didampingi oleh wali kelas. Kami persilahkan kepada wali kelas 9A untuk naik ke atas podium. Kemudian untuk acaranya nanti kami sampaikan setelah para wisudawan naik dan akan diberikan kalung, kemudian akan menuju ke zona foto booth, itu masih sendiri santri. Adapun nanti bersama orang tua setelah
acara penutupan. Akan ada pengambilan foto bersama orang tua. Ada di belakang. Oh, gitu. Siap, siap. Berikutnya Ananda Afan Hafiz Azila. Berikutnya Ananda Akbar Rais Azila. Semangat dong. Berikutnya Ananda Arif. Ari kan? Berikutnya Ananda Daniel Muhammad. Berikutnya Ananda Davin Ali. Yang sudah mengambil foto booth silahkan kembali ke tempat duduk semula. Berikutnya Ananda Damar. Berikutnya Ananda Farel. Berikutnya Ananda Fatah. Berikutnya Ananda Harun. Harun. Baik, berikutnya Ananda Izzuddin. Berikutnya Ananda Mahathir Muhammad Hatta. Mahathir Muhammad Hatta. Berikutnya Ananda Muhammad Adam Ilyasa.
Berikutnya Ananda Muhammad Aksar. Langsung bersiap. Berikutnya Ananda Muhammad Dineza. Oke, lihat sini. Berikutnya Ananda Muhammad Faris. Ya, lihat sini. 3, 2. Berikutnya Ananda Muhammad Ilham. Oke, lihat sini. Berikutnya Ananda Muhammad Irsyad Jamal. Berikutnya Ananda Muhammad Asya Al-Farisi. Berikutnya Ananda Muhammad Aya Naufal. 3, 2, 1. Nyerang sini, lihat sini. Berikutnya Ananda Muhammad Razak. Nyerang ke sini. 3, 2. Berikutnya Ananda Muhammad Rifki Noviansyah. Berikutnya Ananda Muhammad Syafiq. Ya, lihat sini. 3, 2, 1. Berikutnya Ananda Muhammad Zalfa. Berikutnya Ananda Nabil Syauqi. Lihat sini. 3, 2, 1. Berikutnya Ananda Raja. Ya, lihat sini, lihat sini. Berikutnya Ananda Rian. Oke, lihat sini. Lihat sini. Angkat ini. Berikutnya Ananda Wildan Fahri. Lihat sini. Taruh sini. Oke. 3, 2, 1. Berikutnya Ananda Ali Sehat. Ya, lihat sini. Lihat sini. 3, 2, 1. Ke sana. Buka komputer dulu. Berikutnya Ananda Ahmad.
Berikutnya Ananda Radisa. Berikutnya Ananda Nafis. Oke, lihat sini. 3, 2, 1. Nah. Kelas sudah disebut semua. Sudah ada yang belum? Baiklah, itulah wisudawan kelas Izharul Haq. Berikutnya Ananda Rafka Hanif Abdahabi. Berikutnya Ananda Khairul Umam. Berikutnya Ananda Muhammad Basyari. Berikutnya Ananda Muhammad Rizki Noviansyah. Berikutnya Ananda Muhammad Salman. Berikutnya Ananda Muhammad Syahrul. Berikutnya Ananda Muhammad Zafwan. Berikutnya Ananda Nafeul Afif. Berikutnya Ananda Raka Sajid. Berikutnya Ananda Rizki Abdurrahman Syah. Berikutnya Ananda Safwile Sidani. Berikutnya Ananda Tubagus Imam Rafif Habibi. Yang sudah melewati prosesi silahkan kembali ke tempat duduk semula. Para wisudawan silahkan ke tempat duduk semula. Berikutnya Ananda Besar Muhammad Dahna. Berikutnya Muhammad Al-Farisi. Berikutnya Ananda Muhammad Dinesa.
Baiklah, itulah wisudawan kelas 9B. Baiklah hadirin, itulah prosesi wisuda sekaligus pelepasan thalabah kelas 9 SMK Unhad Damansari Bogor angkatan kelima. Acara berikutnya adalah penghargaan untuk para wisudawan terbaik dengan kategori sebagai berikut. Yang pertama, kategori tahfidzul Quran. Yang kedua, kategori nilai akademik tertinggi. Yang ketiga, kategori nilai ujian sekolah tertinggi. Yang keempat, kategori nilai ujian pondok tertinggi. Dan yang kelima, kategori santri teladan. Baiklah, bagi wisudawan yang sebutkan namanya harap maju dan naik ke atas podium. Yang pertama, kategori tahfidzul Quran diraih oleh Ananda Muhammad Zaki Fakhur Rahman. Baik, yang kedua, kategori nilai akademik tertinggi jatuh kepada Ananda Muhammad Zakwan Sahi. Silahkan di. Yang ketiga, kategori nilai ujian sekolah tertinggi diraih oleh Ananda Muhammad Zakwan Sahi. Ini lagi. Baik, kategori keempat, kategori nilai ujian pondok tertinggi diraih oleh Ananda Muhammad Zakwan Sahi. Yang kelima, kategori santri teladan diraih oleh Ananda Tubagus Imam Habib Abdul. Baik, kami persilahkan waktu dan tempat kepada Al-Ustaz Nur Bagus untuk menyerahkan nominasi akademik tertinggi. Berikutnya kategori ujian sekolah tertinggi. Berikutnya kategori nilai ujian sekolah tertinggi. Kami persilakan Ustaz Mufid. Berikutnya kategori nilai ujian pondok tertinggi yang akan diserahkan oleh Al-Ustaz Hanif Hafidhullah Ta'ala. Dan terakhir kategori santri teladan, kami persilahkan
kepada Ustaz Mufid Hafidhullah Ta'ala. Untuk orang tua dari Ananda Muhammad Zakwan, dengan Ananda itu bagus perwakilan untuk diambil fotonya. Oh boleh. Ya silakan Ananda Muhammad Zakwan. Orang tuanya. Udah aja. Geser kiri dikit. Oke, lihat ini 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2. Berikutnya Wali Santri Ananda itu bagus. Silakan. Udah. Oke, lihat sini 3, 2. Bapak lihat ini Pak. 3, 2, 1. Tahan sekali lagi. 3, 2, 1. Mic-nya juga boleh bareng enggak? Baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya. Baiklah, itulah penyerahan penghargaan untuk para wisudawan terbaik dengan 5 kategori. Berikutnya, acara yang kelima adalah doa bersama. Baik, kami ralat. Berikutnya adalah foto bersama per kelas. Kami persilakan untuk para wisudawan kelas 9A untuk maju dan naik ke atas podium. Oh iya. Kalungnya silakan dipakai dan bagi yang mendapatkan kalung dan piagamnya silakan dibawa. Bagi yang mendapatkan selendang silakan juga masih digunakan. Ayo. Silakan. Sama wali kelasnya dulu ya. Sama wali kelasnya dulu di tengah. Silakan diatur yang depan, yang tinggi di depan, yang paling tinggi di belakang. Ada 3 ya. Yang jajaran kedua gini. Yang terakhir. Yang depan gimana? Yang depan gini. Lihat yang depan dulu gini tuh. Depan lihat dulu. Gini pas Bro, gini. yang depan gini nih. Nah, yang belakangnya gini. Yang belakangnya baru kayak David Ali. Satu di tengah. Bahunya miring. Yang ini miring ke sini, yang sebelah sini miring ke sini. Begini. Bahunya masukin. Antum. Nah gitu. Satu lagi barengnya. Nah gitu. Yang belakang jangan sampai ngumpet. Bahunya masukin. Masih kosong di sini di belakang sapi. Masih kosong. Silakan. Satu lagi masukin bahunya. Sebagian di sini nih. Kenapa sini? Nah gitu. Bahunya masukin. Ini masuk. Udah. Ustaz, antum agak bungkuk gitu. Nah, gitu. Lagi. Nah, yang belakang ya. Siap. Enggak apa-apa. Oke, lihat sini ya. Oke, lihat sini. Jangan merem dulu. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Boleh gaya bebas. Gaya bebas. 3, 2, 1. Oke, tahan dulu. Oke. Lihat sini. Oke, lihat sini. 3,
3, 2, 1, tahan sebentar. Sekali lagi 3. Jangan ada yang merem dulu. 3, 2, 1. Boleh gaya bebas. Gaya bebas. 3, 2, 1. Oke, cukup. Baik, berikutnya wisudawan dari kelas 9B. Kami persilahkan. Langsung di tengah, Ustaz. Silakan. Kelas 9B. Ayo cepat. Ayo cepat 9B. 9B mana? Silakan. 9B. Yang ini Zakon paling depan berarti. Silakan kelas 9B. Silakan yang tinggi di depan, yang paling tinggi di belakang. Udah nggak ada lagi ya? Oke, lihat sini dulu. 3, 2, 1. Formal dulu. Sekali lagi 3, 2, 1. Boleh gaya bebas. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Tahan. Oke, lihat sini. 3, 2, 1. Formal 3, 2, 1, jangan merem. 3, 2, 1. Boleh gaya bebas. Sekali lagi 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Untuk para wisudawan silahkan menempati tempat duduk semula. Silakan para wisudawan untuk menempati tempat duduknya yang semula. Yang masih di luar, mohon maaf. Masuk dulu. Silakan. Duduk dulu. Terakhir. Baiklah hadirin, berikutnya adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Sukendar SPDI Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Rahim, kami mohon ampunan atas segala dosa maupun dosa kecil kami, baik dosa yang sengaja maupun dosa yang tidak sengaja, sampai akhir hayat kami. Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Rahim, maafkanlah kami selaku pendidik atas kesalahan, kealpaan kami di dalam mendidik dan mengajar para santri baik di dalam KBN maupun di luar KBN. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Rahim, maafkanlah putra-putri kami, para santriwati atas kealpaan, kesalahannya baik dari lisannya maupun perbuatannya. Tidak ada yang mengampuni segala kealpaan dan dosa-dosa kami kecuali Engkau, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon petunjuk-Mu dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga dengannya kami bisa memperbaharui keimanan dan ketakwaan kami, memperbaharui amalan ibadah kami, memperbaharui kinerja kami, memperbaharui diri kami, sehingga kami termasuk hamba-Mu yang Rabbani, intelek, mandiri. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami kini berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu kami mohon, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, tambahkanlah kepada kami nikmat sehat wal afiyah, nikmat berkah umum, nikmat berkah kemudahan segala urusan kami, Ya Allah, sehingga kami berkah selamat fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal budhan wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma fa'alna al-waba wabshir 'anil bala washfina min kulli da' ya sami'u du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wad-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara berikutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.